asam lambung naik, terus jantung berdebar. Terus kita mikirnya, duh ini kayaknya aku kena penyakit berat nih. Assalamualaikum, hai pejuang GERD, aku juga pejuang GERD loh. Udah berapa lama, entah berapa lama aku nggak pernah update konten lagi di YouTube. Terakhir itu ketika saya habis sakit. Nah setelah itu tuh aku down banget karena kiloan aku yang turun cuma 38 kilo. Kita nggak usah bahas tentang downnya aku itu, tapi kita sekarang mau membahas faktor apa sih yang menyebabkan GERD kita kumat, asam lambung kita naik. Nah yang paling utama itu adalah stres. Yang kedua bisa jadi dari pola makan, pola hidup, dan juga pola ibadah. Untuk dari stres atau pikiran itu juga terbagi-bagi. Yang pertama karena masalah hidup, karena beban pikiran yang terus-menerus menekan sehingga membuat asam lambung kita naik, GERD kita kumat. Contohnya karena beban pikiran, padahal setiap orang itu pasti punya masalah hidup, cuma mungkin kita kurang baik dalam mengelola pikiran kita dalam menghadapi masalah hidup dan menyebabkan kita tertekan sehingga asam lambung kita naik. Lalu selanjutnya dari sifat kita yang buruk, maksudnya seperti ini. Kita ketika menghadapi masalah itu merasa tertekan, merasa kita yang paling disakiti, merasa kita yang paling dizolimi, selalu merasa kita itu benar ya. Jadi sifatnya buruk dalam menghadapi masalah itu. Sehingga karena merasa terzolimi terus gitu ya, padahal mah mungkin kita yang salah gitu, tapi karena kita selalu ingin benar, selalu merasa kita yang terpuruk, jadinya ya asam lambung naik, tertekan gitu. Dan itu memang tidak baik untuk pencernaan kita, untuk pikiran kita itu nggak baik. Selanjutnya karena pikiran mental kita yang kena, yaitu kita saat jantung nih berdebar ya, jantung berdebar gitu, asam lambung naik terus jantung berdebar, terus kita mikirnya, duh ini kayaknya aku kena penyakit berat nih. Jadi berpikir kita itu kena penyakit berat, misalnya, duh kayaknya nih aku jantung nih, kayaknya aku jantung nih, atau apa ini enggak dari ginjal ya, apa ini enggak dari paru-paru ya gitu. Jadi kita tuh terus aja muter ke situ berpikir kalau kita itu kena penyakit berat. Nah di situ juga menyebabkan asam lambung naik. Di situ juga kita merasa tertekan ya tadi, karena pikiran tadi kita, stres tadi kita. Terus yang selanjutnya juga stres karena kecemasan, anxiety, cemas yang berlebihan karena mungkin sebelumnya kita misalkan nih kena dingin, kumat, jadi asam lambung kita naik, terus kita tuh jadi bergejala ngerasa ini, ngerasa itu gitu, sensasi itu bermunculan. Dan ketika kita menghadapi udara dingin lagi, gelap, atau misalkan mau masuk kamar mandi gitu, langsung rasa cemas muncul. Ketika rasa cemas muncul, asam lambung itu naik dan menyebabkanlah segala sensasi kerasa gitu. Sekarang saat ini di GERD yang sekarang ini aku merasa cemasnya itu ketika melihat mendung, hujan, kamar mandi gelap. Tapi kalau sekarang udah mendingan, aku udah biasa kalau ngelihat hujan ya, paling agak sedikit cemas lah gitu kalau kehujanan di jalan. Tapi kalau hujannya kitanya lagi di rumah sih biasa aja gitu, nggak kayak sebelumnya udah deg-degan duluan gitu. Atau ke kamar mandi, kalau subuh sekarang itu masih ada, tapi hanya subuh aja, karena kan subuh itu udaranya dingin. Jadi aku merasa, aduh kumat gak ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah jauh lebih baik gitu. Semoga kalian juga bisa jauh lebih baik. Kita bahas lagi yang selanjutnya dari pola makan. Nah, pola makan itu kita harus teratur. Sebenarnya dalam Islam itu kita harus makan seperti apa itu sudah diatur. Tapi karena apa ya, karena memang sekarang itu banyak mukbang, jadi kita kayak kepengen gitu nyobain segala macam. Terus kayak yang pedes-pedes itu kan nambah nafsu makan kayak gitu. Nah tetap harus diperhatikan pola makan kita. Misalnya pola makan yang buruk itu kita
tidak mengunyah minimal 33 kali saat makan. Itu sebenarnya jelek ya. Itu sebenarnya buruk buat pencernaan kita. Sehingga pencernaan kita itu bekerja ekstra untuk menghaluskan makanan kita. Terus misalnya lagi rebahan setelah makan, itu juga buruk. Kita tidak boleh rebahan setelah makanan. Di Islam juga itu diatur loh. Bahkan ketika makan malam itu kita kalau bisa jangan lebih dari jam 7 malam. Jam 7 kita terakhir makan, dan 2 jam sampai 3 jam baru boleh tidur gitu. Dan selanjutnya jangan minum sesaat sebelum atau sesudah makan. Itu bisa menyebabkan perut kembung. Jadi biarkanlah makanan dicerna dulu dengan sempurna, barulah kita boleh minum. Mungkin minimal 30 menit ya jarak antara minum dan makan. Terus kita jangan juga nih makan buah-buahan langsung minum, karena air itu dapat merusak buah-buahan yang kita makan tadi. Terus jangan disatukan buah, baru aja makan buah terus makan nasi gitu, karbo. Itu juga diharapkan jangan ya gitu. Terus apalagi ya, kita sering banyak makan pedas tuh, ngelihat yang mukbang, iya ada makanan pedas kayak gini. Kita apa tuh namanya, terpesona kabita bun bahasa Sundanya mah gitu ya. Jadi pengen gitu, nggak dijeda, terus banyak makan mie instan. Kita makan sering tergesa-gesa, jarang sarapan, terus makan kita berlebihan, kekenyangan, udah lapar baru makan. Harusnya sebelum lapar kita makan, sebelum kenyang kita berhenti gitu. Makan ambil secukupnya, seperti itu. Tapi kan kebiasaan kita nggak seperti itu ya, apalagi kalau udah kuliner gitu kan. Nah, untuk malam hari misalnya nih, ketika makan malam hari, kita tuh kadang jam 10, jam 11 itu baru makan malam. Padahal itu jelek banget. Dan udah gitu, udah selesai makan malam itu malah langsung tidur. Ya udah deh. Kasihan pencernaannya sayang. Kasihan pencernaannya, kasihan lambung kita gitu. Pola hidup mungkin begitu. Selanjutnya pola hidup dan pola ibadah. Pola hidup, kita jarang olahraganya depan TV. Kita jarang olahraga, padahal olahraga itu sangat baik untuk kita. Dan kita saat GERD aja harus olahraga setiap hari. Dan olahraga yang baik untuk kita itu adalah jalan kaki. Terus selanjutnya pola ibadah. Ayo, ibadahnya didekatkan lagi kepada Sang Pencipta, mohon ampunan pada Allah, mohon kesembuhan pada Allah. Yang sebelumnya ibadahnya jarang. Aku pernah dengar nih, kalau yang kayak begitu itu menyerangnya, bersemayamnya itu kebanyakan di lambung. Nah, aku tuh pernah mendengar cerita dari teman atau saudara gitu yang pernah diruqyah, kalau yang seperti itu kebanyakan nyerangnya di lambung, katanya kayak gitu. Nah, mungkin sampai situ saja. Insya Allah di video selanjutnya aku mau memberikan bagaimana caranya mengatasi saat GERD tiba-tiba kumat, asam lambung tiba-tiba naik. Oke, sampai sini dulu saja karena aku nggak bisa ngomong lama-lama. Biasanya asam lambung suka naik ketika kita berbicara terlalu banyak. Nah, itu juga harus dijaga. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.